istirahat dulu ya, Kak. Istirahat ya, Kak. Iya. Ngapain nih temannya Garpu sama nelfon gue? Siapa? Aldino. Angkat aja, mana tau penting. Halo? Halo, Gis. Lo di mana? Sekarang juga lo kesini ya. Di dekat fakultas gua. Dan gak usah urusin gue mau dekat sama siapapun. Oke semuanya, sebelum dimulai kita pemanasan dulu ya. Kita lari keliling ini 5 kali, oke? Yuk, ikutin aku dari belakang. Kalau lari itu kakinya agak dijinjit ya, biar nggak kepletak. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8. Wih, bagus. Oke, nah sekarang Giska, kayak tadi. Nah, ayo sekarang, bisa kan lo? Oke. Bisa. Oke. Coba contohin lagi, Rin, lupa. Sekali doang ya? Iya. Oke. Galak amat Coach Karin. Oke. Ini dicoba ya. Ya, semangat. Lu gak apa-apa? Kecepetan lu nyuruh hap jatuh Emang weh. gitu. Semangat. Ini buat kakak. Ini buat kakak beneran. Ya kak beneran, biar kakak semangat latihannya. Maafin temen-temen aku ya kak. Jangan sedih. Kakak tuh sebenarnya nggak sedih tapi malu aja. Udah. Kamu balik duduk. Selesai ini kita belajar jurus yang lain ya. Oke, kalian istirahat sebentar. Yuk. Gak apa-apa kan pinggang lu? Aman. Pantasan ya. Tadi Nona Rifa, Nona Ani, Tina Tini ngelarang kata orang semua untuk datang ke kantin. Ternyata di situ ada Nona Bella. Dia lagi duduk bareng-bareng sama anak-anak geng limbah beracun itu. Lo gak usah mikirin itu dulu ya. Sekarang lo tenangin diri lo. Beta udah nggak tahu lagi kawan. Nona Bella itu udah betul-betul benci sekali sama beta ya. Hei, Nadif. Enggak kok. Gue yakin banget itu Bella cuma emosi aja. Tapi nanti kalau emosi dia udah reda, kalian bisa ngobrolin itu semua baik-baik ya. Belum dicoba kok. Oke. Beta butuh waktu sendiri dulu ya. Tolong kamu orang jangan ada yang ngikutin beta. Guys, gue harus cabut. Ya, duluan ya. Kalau ada apa-apa tentang Nadif, kabarin. Guys, gue juga ya. Gue masih ada kelas. Oke? Bye. Aduh ini si Jaka. Gara-gara minta izin aku harus nyetir sendirian. Giska kemana lagi? Gak diangkat teleponnya. Apa dia masih di kelas?
Angkat dong Giska. Udah tau Mami lagi nyetir nih. Gak diangkat-angkat. Gimana nih? Ya ampun. Aduh, ya. Aduh, gawat. Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok. Kamu, tunggu. Bukan. Iya saya, Tante. Hah? Hai. Oh iya, kamu yang maling di rumah saya kan? Iya, saya ingat banget muka kamu. Mentang-mentang kamu udah potong rambut ya, berarti saya lupa sama muka kamu. Nggak mungkin saya lupa. Pecah banget gak sih? Pas lihat Bella itu nyemprot si Nadif. Lu lihat aja mukanya sampai kena mental, bro. Pasti sekarang si Nadif itu lagi nangis pojokan sambil garukin tembok kan. Pakai rambutnya begini-gini nih. Bisa. Gue masih terngiang-ngiang lagi omongannya Bella pas dia bilang, kita tuh udah gak ada apa-apa, Mama. Kita tuh udah selesai. Jadi kamu gak bisa lagi urusin hidup aku dan ngelarang aku deket sama siapapun ya. Lu makan juga. Lon, lo kenapa diam aja sih? Apa yang lo lakuin tadi is something good. Lo harusnya happy. Gue aja bangga sama lo harusnya bangga sama diri lo, Lon. Happy. Gue cuma khawatir urusan ini malah makin panjang. Dan bikin masalah baru lagi di kampus. Masalah skorsing kemarin aja gue masih trauma. Borna, lo harusnya kalem aja, nggak usah kayak gini, tenang. Lo harus tahu, apa yang lo lakuin tadi itu sesuatu yang benar. Yang salah itu mereka-mereka, iya kan? Oh iya, jelas. Apalagi Nadif tuh yang tiba-tiba datang ngerusuh begitu aja. Aduh, Delon memen. Lo gak usah galau begitu dong. Emang lo mau diremehin terus-menerus sama geng kabel? Mau? Enggak kan? Tuh, lo dengerin. Kalau perlu, lo ambil hatinya Bella. Buat ngebuktiin kalau lo lebih unggul dari geng kabel. Kalau lo mau sikat Bella juga silakan. Kita dukungnya nggak? Lo bayangin gak sih kalau Delon jadian sama Bella? Si Nadif kebakaran rambut gak tuh? Ya kan? Biasanya kebakaran jenggotnya nggak ada, adanya rambut. Rambutnya segini rambutnya. Apapun yang terjadi, kita sebagai satu geng Piston, akan selalu ngedukung. Tante, please banget ya. Tante jangan asal nuduh saya dulu. Saya bukan maling, Tante. Mana ada maling seganteng saya, nggak ada. Tante nggak pernah nuduh orang ya. Jelas-jelas kamu mindip-mindip masuk rumah Tante. Apa namanya kalau bukan maling? Tante, saya bukan mindip-mindip. Saya itu masuk rumah Tante atas izin anak Tante sendiri, Giska. Nggak mungkin. Saya kenal betul anak saya, Giska. Anak Giska tuh nggak mungkin bergaul sama kamu. Atau jangan-jangan kamu emang ngefans sama anak saya? Hah? Pas masuk rumah saya, ya kan? Mau ngintip-ngintip, ya kan? Enggak, Tante. Saya itu sama Giska ya. Nanti Tante tanya sendiri sama anak Tante. Kita bukan cuma kenal, tapi kita itu temenan dekat. Kamu jangan ngaku-ngaku ya. Hah? Jangan pernah kamu ngaku-ngaku. Saya kenal betul kok Giska kayak apa. Mana mau dia bergaul sama kamu. Apaan sih? Mana? Loh, itu kan nyokapnya Giska. Terus dia ngapain di situ sama Rifki? Waduh, wah gawat. Ngaku-ngaku. Tante. Ya ampun Rifki. Untung ada kamu. Apa sih ini kamu megang-megang? Aduh. Oh iya Tante, tadi saya habis dari kantin. Terus nggak sengaja ngeliat Tante ada di sini. Makanya saya samperin. Ya ampun, makasih. Lu sejak kapan ganti nama, ha? Tante, ini biar saya perjelas ya, biar nggak ada salah kaprah nih. Yang namanya Rifki itu saya. Bukan dia. Dia itu Aldinosaurus alias Aldino Mahendra. Saya Rifki Atila Ganteng Pratama. Apa? Kamu, Rifki? Ayo ngaku sekali lagi. Hah? Mau ngaku-ngaku? Tante kamu gak percaya. Kamu ngaku Rifki. Yang Rifki tuh ini. Kamu tuh maling, tau gak? Penipu, tau gak? Astaga, memang saya beneran Rifki, Tante. Serius. Apa buktinya? Ya,
Gak percaya banget Aldino, kasih tahu dong tolong. Tante, udah dong please, tante tuh habis nabrak saya loh ini. Masa saya udah ditabrak, mau ditabrak tadi terus dituduh. Jelas-jelas kamu lihat tuh, mobil saya yang bagus itu baret gara-gara kamu. Gimana ceritanya saya ngebaret mobil tante, nabrak juga, nyenggol juga enggak, hampir iya. Terus saya banting motor, banting setir, nih jatuh motor saya. Saya yang sakit sayang. Jadi kamu mau nuduh saya nggak hati-hati nyetirnya? Hah? Jelas-jelas kamu yang nggak hati-hati. Lihat tuh mobil saya baret-baret. Ya tante, saya juga super hati-hati malah tante. Dasar kamu yang ngejawab terus ya sama saya. Saya tuh super hati-hati tante. Tante maaf sebentar ya tante. Alangkah baiknya kalian ngobrol baik-baik aja ya, soalnya kita lagi di kampus. Baik-baik. Oh kayaknya tante nggak bisa ngomong baik-baik sama orang kayak dia nih. Gak bakal bisa. Al, gua tuh mau banget ngomong baik-baik, mau banget. Apalagi tante ini adalah nyokapnya sobi gue sendiri. Tapi tante ini tuh nggak bisa santai ngomongnya sama gue. Terus dia nuduh-nuduh gue, sama aja kayak Giska waktu itu nuduh gue mecahin lampu sen mobilnya. Aneh kan? Mirip banget. Bener kan? Kamu udah pernah mecahin lampu sen, berarti kamu yang nggak hati-hati. Berani bukan tante. gitu. Ya kan? Tante. Kurang ajar berarti kamu kan. Astaga. Nggak hati-hati. Kamu yang nggak hati-hati. Hah? Kak istirahat dulu ya kak. Iya. Ngapain nih temannya Garpu sama nelfon-nelfon gue? Siapa? Aldino. Angkat aja, mana tau penting. Halo? Halo, Gis. Lo di mana? Sekarang juga lo kesini ya, di deket fakultas gua. Ada apaan sih? Kenapa panik banget begitu? Ini ada nyokap lo lagi perang sama Rifki. Gue kesana sekarang. Tunggu. Gis, kenapa? Kok lu panik gitu? Kita harus cepet-cepet ke kampus sekarang. Ayo. Ceritanya panjang, bukan ntar gue ceritain deh. Apa sih? Mama udah hianatin gue. Tapi malah dia yang nuduh gue selingkuh sama si Melon. Bahkan teman-teman gue sendiri gak ada yang peduli sama perasaan gue. Semuanya ngebela Nadif. Mereka nggak tahu gimana sakitnya hati gue ngeliat mama yang ngianatin gue. Gue benci banget hidup gue benci. Sekarang gue sadar. Segininya hidup gue tanpa mama. Tanpa teman-teman gue juga. Sekarang gue gak punya siapa-siapa. Gue sendirian. Aduh. Sorry, gue gak sengaja. Ternyata yang ngelakuin dia ngelemparin batu kerikil ke beta itu Nona Bella kah? Apa maksudnya Nona ngelakuin ini semua? Nona udah betul-betul benci sekali sama beta. Heh, lo gak usah sembarangan nuduh ya. Siapa suruh lo dibawa